Tetapi yang ingin dijelaskan oleh Bang Deddy adalah waktu itu adalah konteks politik kasusnya Mas Hasto. Karena secara sekuensi waktu 14 Desember itu utusan datang, 16 Desember pemecatan Jokowi dan 26 anggota PDI waktu itu ya. Kemudian tanggal 18 tiba-tiba ada laporan perkembangan kasus Mas Hasto di KPK. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang diseleksi dan dipilih oleh Jokowi. Tapi kemudian dilantik oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo hanya melantik. Tanggal 20 sore itu sudah gelar perkara. Seakan-akan tugas pertama dari komisioner KPK yang baru adalah menggelar perkara kasusnya Mas Hasto. Jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini, kerap perilaku kriminal siapa ini, si Hasto ini. Kemudian KPK harus dibubarkan, buset hebat banget. Sekelas Hasto kemudian kita korbankan KPK. Banyak orang-orang yang punya integritas, ya kan? Ya karena KPK sudah jadi alat politik, Bung. Ya emang itu produk politik sendiri ya. Loh. Itu produk politik. Yang maksud itu alat politik itu adalah ingat sejarah KPK yang mendirikan KPK itu Bu Mega. Itu Bu Mega. Loh. Sadar KPK sejarah dulu yang lah. lama, Bung. Ya, bukan KPK yang sekarang. Penting kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang udah sekarang KPK itu diri Bu Mega. Ini closing statement, baik. Tapi pesannya sudah sekarang KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Partai saya? Apa urusan dengan partai saya? Orang Gerindra kan? Dulu kalau saya Gerindra kenapa? Partai mana dulu? Kalau apa urusan dengan partai mana ini? SRBI aja nggak ada penetapan tersangka sampai sekarang. Kenapa yang diproses hanya orang PDI Perjuangan, Saiful Bahri dan Harun Masiku? Padahal sudah terbukti Rosa Muhammad Tamrin menerima uang dari Domingus Mandacan 500 juta yang ditransfer dari uangnya kepada rekening istri adik sepupunya Husyawan dan terbukti di pengadilan bahwa dia memberikan uang suap. Pertanyaannya, kok Rosa Muhammad Tamrin tidak dipanggil, tidak diproses hukum oleh KPK? Itu ya status kan quo. Status penyidiknya tapi pengadilan ya kan? tidak mendukung tersangkanya Mas Hasto. Itu yang paling penting. Kenapa? Sama kayak kita main tinju gitu kan? Saya jelasin ya. Saya jelasin. Kenapa? Kalau itu udah paham lah saya. Loh enggak, Anda biar enggak ngomong seperti itu terus gitu loh. Masalahnya Bung Anda kan mau bilang bahwa tersangkanya KPK menurut Anda kan sah, ya kan? Ya, sah kan? Saya mau katakan dengan peradilan mengatakan NU bukan mengesahkan. Makanya tapi kita tetap berlaku kan, Bang? Makanya berlaku, ya. ditahan bisa, kalau enggak bisa nahan Hasto. Ya kan itu kan karena kewenangannya KPK. Ya, tapi tidak diperkuat dengan pra-peradilan. Ya seperindikan masih ada berarti kan? Itu ya, nggak usah sama ngomong. Kayak petinju, Bang. KPK punya wewenang untuk gelar juara bertahan. Seri hasilnya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Emang KPK nggak pernah kalah kasus. Sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Jadi ini kan memang dari pernyataannya Bang Deddy Sitorus ya. Kemudian yang kita tonton tadi juga Pak Jokowi bereaksi, dan menurut kami itu reaksinya berlebihan sebelum mengecek apa yang disebut dengan pernyataannya Bang Deddy Sitorus. Soal utusan itu, Bang Deddy Sitorus tidak pernah bilang bahwa Jokowi mengirim utusan atau itu utusannya Jokowi. Karena kalau kalimat itu yang keluar ada konsekuensi hukum di situ. Tapi yang disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus adalah pada tanggal 14 ada utusan yang datang dan pesannya adalah
Sekjen itu harus mundur dari jabatannya Mas Hasto, atau dia akan ditersangkakan dengan kasus Harun Masiku. Oke. Yang kedua, Jokowi jangan dipecat. Itu tanggal 14 Desember ya. 2024 ya. 2024. Oke. Terus yang ketiga, ada 9 dari kader PDI Perjuangan yang menjadi target. Jadi sampai di sini kita clear dulu nih. Nggak ada sebut Jokowi ngirim utusan atau utusan Jokowi, tapi ada utusan yang 3 pesannya seperti itu. Kalau utusan kan pasti ada subjeknya, utusan itu kan objek. Siapa subjeknya? Ya, ketika Bang Deddy juga ditanya, ya biar dia ketemu. Kalau Pak Jokowi memang mau tahu siapa Akan utusannya, diberitahu katanya. dia akan sampaikan. Dan dari yang disampaikan Bang Deddy itu juga dari lembaga atau orang yang berwenang lah ya, bukan namanya ecek-ecek orang datang cuma mau gosip, enggak, tapi benar-benar ketika dia datang ya ucapannya benar-benar didengar dan diperhatikan. Nah, tetapi yang ingin dijelaskan oleh Bang Deddy adalah waktu itu adalah konteks politik kasusnya Mas Hasto. Karena secara sekuensi waktu 14 Desember itu utusan datang, 16 Desember pemecatan Jokowi dan 26 anggota PDI waktu itu ya. Kemudian tanggal 18 tiba-tiba ada laporan perkembangan kasus Mas Hasto di KPK. Kasus yang sudah 5 tahun tiba-tiba muncul kembali. Tanggal 20 itu pelantikan komisioner KPK yang diseleksi dan dipilih oleh Jokowi. Tapi kemudian dilantik oleh Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo hanya melantik. Tanggal 20 sore itu sudah gelar perkara, seakan-akan tugas pertama dari komisioner KPK yang baru adalah menggelar perkara kasusnya Mas Hasto. Nah, kita heran, kok yang langsung menjadi target adalah kasusnya Mas Hasto, padahal Mas Hasto itu bukan pejabat publik, tidak ada kerugian negara di situ, padahal banyak kasus-kasus korupsi yang lain yang lebih besar, yang lebih banyak merugikan negara. Kemudian tanggal 23, ini secara cepat nih, tiba-tiba sprindik sudah keluar, Mas Hasto tersangka. Dan sprindik itu sudah bocor kemana-mana, termasuk juga media. Kami juga memperoleh informasi tersangkanya Sekjen PDI Perjuangan dari media. Tanggal 24 sore atau siang baru diumumkan secara resmi Mas Hasto sebagai tersangka. Ini cerita tentang konteks politik. Nah, kemudian apa yang mau disampaikan juga adalah ketika konferensi pers waktu itu yang Bang Deddy menyampaikan itu kan 2 hari sebelum sidang pertama, hari Jumat kemarin. Nah, kami itu sudah membaca dakwaan dari jaksa KPK. Dan kami semakin yakin ketika membaca dakwaan bahwa ini bukan kasus hukum. Ini adalah kasus politik. Kenapa? Karena dakwaan jaksa itu sangat lemah. Bahkan di situ banyak memanipulasi kesaksian dan fakta pengadilan. Kesaksian Nur Hasan dalam dakwaan jaksa yang menyuruh dia menelpon Harun Masiku adalah Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Padahal Nur Hasan dalam pengadilan tahun 2020 sudah menyatakan yang menyuruh dia adalah 2 orang berbadan tegap yang datang ke tempat dia. Itu pertama. Yang kedua, dalam dakwaan jaksa Kusnadi dianggap atau disuruh oleh Mas Hasto menenggelamkan HP. Padahal Kusnadi dalam sidang pra-peradilan sebelumnya sudah mengatakan tidak ada kata HP ya di masalah tenggelamkan itu. Karena dia sedang menenggelamkan, sedang menghanyutkan, melarung baju. Sedang istilahnya ritual buang sial. Kemudian yang paling menurut saya fatal juga adalah, dan ini sudah dijelaskan oleh Febri Diansah, mantan jubir KPK yang juga bergabung dalam penasihat dari Hasto Kristianto, adalah ada fakta di 2 dakwaan jaksa sebelumnya tahun 2020 baik kepada Wahyu Setiawan dan juga Agustiani Tio yang pertama, kemudian yang kedua kepada Saiful Bahri, bahwa uang 400 juta di dakwaan jaksa yang lama itu berasal dari Harun Masiku. Tiba-tiba di dakwaan jaksa yang baru saat ini uang 400 juta dibilang dari Hasto Kristianto. Nah, pertanyaannya kata Febri, bagaimana mungkin dari sebuah lembaga yang sama memberikan fakta yang berbeda? Tahun 2020 uangnya dari Harun Masiku, tahun 2025 tiba-tiba uangnya dari Hasto Kristianto. Bagaimana mungkin katanya jaksa bisa mengubah-ubah seperti itu
soal sumber uang. Nah, ini yang kita sebut ternyata ketika kita melihat membaca dakwaan jaksa KPK sangat lemah, kami semakin yakin bahwa kasus ini bukan kasus hukum tapi kasus politik, karena secara waktu ini sudah 5 tahun Mas Hasto bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara. Uang yang juga yang disangkakan, yang didakwakan adalah 600 juta, Mas Hasto dituduh menjadi 400 juta, dan dakwaan jaksa sebenarnya bertentangan dengan yang sudah didakwakan, dan kasus ini sudah selesai pada tahun 2020. Oke. Gitu, Mas. Untuk soal hal yang kayak begini, ini kan soal Hasto, ini kan soal sandra menyandra ya. Dia berharap Bu Mega bisa ikut dalam proses hukumnya dia. Ternyata Bu Mega juga tidak mau. Kemudian banyak cara yang lain diadu domba antara Mega dan Pak Prabowo, nggak bisa juga. Adu lagi Prabowo dengan Pak Jokowi, nggak bisa juga. Akhirnya sebarlah hoak. Kita punya bukti besar. Sekarang bukti itu sudah kita simpan di Rusia, di bawah Makoni. Ternyata bohong juga. Jadi semua orkestrasi-orkestrasi yang disampaikan sebetulnya ini penyesatan terhadap kita yang selalu menonton drama-drama politik yang sebetulnya memalukan gitu. Kita sudah sangat memalukan lah. Sudah muak tadi kayak ada orang yang tegap, besar, mengirim pesan. Ada 9 orang yang akan menjadi target. Mungkin salah satu atau 2 yang menjadi target itu Dedi kali ya, Dedi Sitorus itu yang menyampaikan. Karena dia juga pejabat penyelenggara negara, ingat. Ketika dia kampanye, dia menjadi anggota dewan, dia pakai helikopter tuh. Nah, kita tahu tuh duitnya dari mana, cek aja. Petugas penegak hukum bisa ngecek itu dari mana itu duitnya. Saya kira nggak fair kalau nggak ada orangnya kita. Ya nggak apa-apa, nggak. Ini kan ngebahas soal Dedi gitu loh. Gitu. Ketiga juga, ya kita jangan lupa sejarah bahwa ya ini kan lucu nih, para maling-maling ini mau teriak-teriak gitu loh. Bahwa kami ini dikriminalkan. Enggak, lu penjahat udah. Enggak ada urusan. Tadi apa yang disampaikan Mas Yudi tadi, enggak mungkin penegak hukum itu melakukan tindakan tanpa memiliki 2 alat bukti. Itu udah pasti. Mereka tidak mau sembrono dalam hal-hal itu. Jadi sudahlah. Jangan lagi disandra bangsa ini, pemimpin bangsa ini, kerap perilaku kriminal siapa ini, si Hasto ini. Kemudian KPK harus dibubarkan. Buset, hebat banget. Sekelas Hasto kemudian kita korbankan KPK, banyak orang-orang yang punya integritas, ya kan? Ya karena KPK sudah iya. jadi alat politik, Bung. Ya emang itu produk politik sendiri ya. Loh. Itu produk politik. Bukan, yang maksud itu alat politik itu adalah ingat sejarah KPK yang mendirikan KPK itu Bu Mega. Itu Bu Mega. Loh. Sadar KPK sejarah dulu yang lah. lama, Bung. Ya, Bukan KPK yang sekarang. penting kok KPK sekarang atau dulu gimana sih? KPK yang udah sekarang KPK itu diri Bu revisi. Mega. Ini Gitu closing loh. statement, baik. Tapi pesannya sudah Sekarang sampaikan tadi. KPK itu tumpul ke partai Anda masalahnya, gitu loh. Partai saya? Makanya- Apa urusan dengan partai saya? Orang Gerindra kan? Dulu Kalau saya Gerindra kenapa? partai mana dulu? Kalau Apa urusan dengan partai mana saya? itu? SRBI aja nggak ada penetapan tersangka sampai sekarang. Kalau sekarang Ketika kami membaca dakwaan jaksa, kami juga mencari apa yang disebut dengan tuduhan-tuduhan di situ. Makanya saya sebut tadi ini banyak tuduhan yang memanipulasi kesaksian dan juga fakta-fakta pengadilan. Kalau mau bicara pengembangan perkara, kita harus baca putusan nomor 28 tanggal 24 Agustus tahun 2020. Terdakwanya adalah Wahyu Setiawan dan Agus Tianitio. Di situ sudah jelas bahwa uang 400 juta dan 850 juta itu dari Harun Masiku. Kalau mau pengembangan perkara adalah nama-nama yang disebut dalam putusan itu yang belum tersentuh hukum. Pertama adalah Harun Masiku, yang sampai sekarang adalah dia adalah DPO. Itu dulu yang harus dihadirkan dan didatangkan kalau bicara pengembangan perkara. Yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya. Dalam putusan tersebut, putusan nomor 28, Wahyu Setiawan tidak hanya menerima uang dari Saiful Bahri, dari Harun Masiku, tapi dari namanya Rosa Muhammad Tamrin yang waktu itu adalah sekretaris KPUD Papua Barat. Bahkan kasus ini itu dimulai dari penyadapan KPK terhadap Wahyu Setiawan yang waktu itu sedang berbicara soal uang suap ya dengan Rosa Muhammad Tamrin. Dalam putusan itu jelas bahwa Rosa Muhammad Tamrin datang kepada Wahyu Setiawan
kemudian bicara soal orang Papua Barat harus menjadi komisioner KPUD di Papua Barat, kemudian saya bilang siapkan uangnya, dan uang itu disebutkan oleh Rosa Muhammad Tamrin berasal dari Domingus Mandacan, Gubernur Papua Barat. Itu ada dalam putusan itu. Sampai sekarang pertanyaan saya, kenapa Rosa Muhammad Tamrin tidak pernah dipanggil, tidak pernah dihukum, tidak pernah divonis? Kalau apakah dia menyetor uang ke KPK sampai dia nggak diselidiki? Apakah tidak ada intervensi politik sehingga dia tidak dipanggil, tidak diproses, ya kan? Kenapa yang diproses hanya orang PDI Perjuangan, Syaiful Bahri dan Harun Masiku? Padahal sudah terbukti Rosa Muhammad Tamrin menerima uang dari Domingus Mandacan 500 juta yang ditransfer dari uangnya kepada rekening istri adik sepupunya Husyawan, dan terbukti di pengadilan bahwa dia memberikan uang suap. Pertanyaannya, kok Rosa Muhammad Tamrin tidak dipanggil, tidak diproses hukum oleh KPK? Iya, status kan quo. status quo, ya. Tapi pengadilan tidak mendukung tersangkanya Mas Hasto. Itu yang paling penting. Kenapa? Sama kayak kita main tinju gitu kan. Saya jelasin ya. Saya jelasin. Kenapa? Kalau itu udah paham lah saya. Lah enggak, Anda biar enggak ngomong seperti itu terus gitu loh. Masalahnya Anda kan mau bilang bahwa tersangkanya KPK menurut Anda kan sah, ya kan? Ya, sah kan? Saya mau katakan dengan peradilan mengatakan NU bukan mengesahkan. Makanya tapi kita tetap berlaku kan, Bang? Makanya berlaku, ditahan bisa, kalau enggak bisa nahan Hasto. Ya kan itu kan karena kewenangannya KPK. Ya, tapi tidak diperkuat dengan pra-peradilan. Ya, sprindiknya masih ada berarti kan? Itu ya, nggak usah sama ngomong. Kayak petinju, Bang. KPK punya wewenang untuk gelar juara bertahan. Seri hasilnya. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Emang KPK nggak pernah kalah kasus. Kalau memang ada orang-orang yang mengaku tadi itu dikatakan, artinya kan dia katanya bisa. Soal timeline dulu deh, soal waktu dulu nih. Ketika ada tadi pimpinan KPK belum terpilih, kemudian ada pertemuan, ada yang katanya utusan. Ya, tadi sepakat dengan Mas Aiman. Ketika katanya adalah utusan, berarti kan ada yang mengutus, ya kan? Dan orang ini adalah pembawa pesan. Kalau kita zaman kerajaan dulu ya, telik sandi gitu ya. Jadi ketika ada orang utusan kemudian dia mengatakan bahwa nanti Hasto akan tersangka, ya, saya pikir justru harusnya saat itu laporkan saja orang ini kepada KPK. Jangan-jangan hanya membawa nama KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses yang terjadi di KPK. Tadi dikatakan bahwa kok ini pimpinan baru langsung kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka. Loh, pimpinan baru ini kan dia ya tentu akan ya mencari laporan dari penyidik-penyidiknya. Kasus apa yang kemudian ya kalian sedang kerjakan? Semuanya pasti dipanggil gitu kan, nggak hanya Pak Hasto gitu kan. Kemudian mereka akan melakukan gelar perkara di pimpinan. Ya, ketika kemudian kasusnya Pak Hasto yang kemudian naik menjadi tersangka dan pimpinan KPK bulat loh, 5-0 loh. Ya, artinya tidak ada satupun dissenting opinion di antara mereka. Berarti kan dua alat buktinya terpenuhi. Ada permasalahan bahwa kenapa di tahun 2020 sampai dengan 2025 ya kan bukti berkembang, nggak mati ya terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa pembunuhan, waktu itu pelakunya hanya 3 yang terungkap, udah ingkrah lagi. Tiba-tiba ada bukti baru, wah ternyata nggak hanya 3 orang itu saling menutupi, ternyata ada keempat. Kan nggak masalah, Mas. Yang penting pertama buktinya nggak diada-adakan, ya, keterangan saksinya benar. Jadi saya melihat ya narasi-narasi misalnya bahwa ini adalah korban, ini kasusnya suap menyuap loh. Suap menyuap dua-duanya adalah pelaku. Kemudian tidak ada kerugian keuangan negara. Loh, kasus korupsi itu ada 7 bentuk ya. Mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seperti itu. Soal kemudian pada hari pertama yang dilidik dan kemudian sidik adalah kasus Hasto Kristianto. Nah, itu kan prosesnya kan penyidik sedang melakukan penyidikan kasus Harun Masiku. Ya, kemudian oleh pimpinan KPK diminta untuk melakukan gelar perkara. Nah, ketika gelar perkara itu nanti penyidik ya, tadi sering saya sampaikan, penyidik itu nggak sendirian dengan pimpinan. Ada deputi penindakan, ada direktur penyidikan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ada jaksa. Berlapis ya. Jadi tidak mungkin mereka akan saling menutupi seperti itu. Nggak akan mungkin bisa itu. Nggak akan mungkin bisa. Seperti tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima.
Saya permasalahan misalnya kasus Formula E itu yang paling nyata. Oke. Ya, walaupun berkali-kali menyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, dia nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan, kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya nggak ada ketemu. bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya, tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya seperti itu. Nah, maksud saya ini yang saya cocokkan dengan Pak Hasto ya. Kalau Pak Hasto buktinya kan cukup, makanya dia naik. Kalau misalnya ini adalah pesanan bahwa wah ini adalah oposisi gitu ya, maka kemudian kita tersangkakan, nggak nyambung dengan kasusnya Pak Anies yang Formula E seperti itu, Mas. Oke, baik. Jelas. Ya, cuma kami menduga dan mendapatkan informasi ada hakim MA berinisial Y yang melakukan intervensi. Hakim Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung, inisialnya Y. Ya, kami mendapatkan informasi itu. Kenapa? Karena kalau argumentasi kami itu lemah, harusnya hakim pra peradilan itu menolak, ya. Tapi karena ini kami kuat, harusnya diterima, akhirnya bergeser menjadi NO, tidak berpendapat. Ini kami lihat, inilah yang disebut dengan bagian intervensi. Ketika tadi dikatakan dalam praper ada hakim agung inisial Y misalnya gitu ya, saya lihat banyak juga bang inisial Y gitu ya. Tadi saya langsung googling kan, wah banyak inisial Y gitu kan. Seperti itu ya saya pikir jangan saya juga bisa gitu kan. Oke. Jadi maksud saya bang jangan sampai lagi nanti inisial makin banyak gitu kan. Kemarin kita udah masalah utusan gitu kan. Seperti itu bang, ya seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa ya kita yakin saja ini kan persidangan terbuka. Kemudian kita bisa memantaunya, dan kalaupun nanti KPK memang ya saya tidak akan membela mati-matian ya kalau melihat bahwa ternyata nggak ada keterangan saksi, nggak ada alat bukti gitu ya tentu KPK akan kalah. Tapi ya saya masih yakin bahwa KPK mempunyai itu semua untuk mentersangkakan Pak Hasto, bahkan bisa membawanya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Baik. Begitu Mas.